Shalom sahabat Kristus, bagaimana kabarnya? Senang sekali bisa menyapa melalui program Saling Menyapa hari ini bersama saya, Diah Dewi Ratnasari dari Jemaat Serikat Persaudaraan Kebumen. Dan di minggu Advent yang kedua ini, kita akan belajar bersama dari Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kedua tentang Yohanes Pembaptis yang tampil di padang gurun Yudea dan memberitakan sebuah pertobatan yang demikian. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sahabat Kristus, memasuki masa Advent dan juga menyambut Natal, kita sering kali mendengar, kita sering kali juga memahami bahwa Natal adalah kelahiran Yesus sebagai sang juru selamat manusia. Tetapi secara lebih luas dan juga mendalam, dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana jelas dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, apakah akan manusia saja? Tidak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia loh, bukan manusia saja. Oleh sebab itu, saat ini mari kita melihat dan juga memahami secara lebih jernih. Sahabat Kristus, ada sebuah buku yang ditulis oleh David Walenswell. Judulnya adalah Bumi yang Tidak Dapat Dihuni. Inti tulisannya adalah bahwa kondisi bumi saat ini sudah sangat mendesak dan juga mengerikan. Dan mari kita lihat beberapa cuplikannya di bagian awal buku tadi. Karena di awal saja itu sudah serem, sudah menakutkan. Apalagi kalau kita lihat sampai ke belakang. Di awal dituliskan bahwa setidaknya ada dua hal. Yang pertama, pemanasan di atas 40 derajat pada tahun 2100, kalau sekarang masih 2023 menuju 2024 begitu, berarti masih ada 76 tahun lagi. Di bagian Afrika, Australia, Amerika Selatan di utara Patagonia, Asia di selatan Siberia, ternyata bakal tidak bisa didiami karena panas, karena penggurunan. Jadi berubah jadi gurun begitu ya. Dan juga adanya banjir. Wow, padahal ini hampir seluruh permukaan bumi. Dan dampaknya pasti akan terjadi migrasi besar-besaran atau terjadi konflik perebutan sumber daya alam yang masih tersisa. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan terburuk. Kalau tadi masih 76 tahun lagi, ini malah semakin dekat. Karena sekarang 30 tahun lagi. 30 tahun ke depan, menurut PBB, ada 1 miliar orang yang hanya punya sedikit pilihan antara bertarung memperebutkan sumber daya alam yang masih tersisa, atau mereka harus lari, gitu ya, melarikan diri. Dan ini sungguh mengerikan. Jangankan sampai pada kondisi seperti itu. Saat ini Indonesia kedatangan pengungsi dari Rohingya saja sudah memantik beberapa respon yang macam-macam dari netizen. Ada yang berpendapat bahwa korban bencana di Indonesia dapat bantuan mie instan saja itu sudah sangat bersyukur. Bahkan pribumi itu harus bekerja keras untuk sesuap nasi. Mereka tinggal tanpa listrik air yang memadai. Tetapi pengungsi Rohingya sudah diberi makan dan juga fasilitas, tapi kok rasanya masih kurang ya, begitu bagi mereka. Nah, apalagi kalau kita membayangkan 30 tahun ke depan di mana skenario terburuknya ada 1 miliar orang yang harus bertarung untuk memperebutkan sumber daya alam yang tersisa, atau mereka harus lari. Dan sayangnya sahabat Kristus, kita seringkali merasa bahwa kejadian seperti ini masih lama, saat ini tuh masih aman, masih nyaman begitu ya. Yang penting saat ini tuh masih bisa selamat. Lupa bahwa perilaku kita terhadap alam membawa malapetaka itu semakin dekat. Dan semakin dekat pula kepada bumi yang tidak dapat dihuni seperti judul tadi. Maka kembali ke bacaan kita, Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan mohon izin, saya sedikit pelintir. Bertobatlah karena kondisi alam yang rusak ini sudah semakin kritis. Tapi bagaimana cara bertobatnya? Nah, sebelum kita jauh membahas bagaimana pertobatan itu, mari kita pahami terlebih dahulu makna dari bertobatlah. Bertobatlah itu menggunakan kata metanoie atau metanoeo. Meta artinya setelah, dan noeo artinya berpikir. Jadi ketika Yohanes Pembaptis berkata bertobatlah, dia mengajak saya, mengajak saudara semua
untuk mengubah pola pikir dan juga penghayatan hidup kita secara mendasar, mengubah paradigma kita secara mendasar. Dan ketika dikaitkan dengan kerusakan alam, maka harus ada perubahan yang mendasar dari pola pikir manusia yang tadinya ego. Kalau ego itu di mana manusia merasa berada di puncak dari segala sesuatu, menjadi lebih eko, di mana manusia harus memiliki kesadaran manusia itu bagian dari jejaring ekologi yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya bertobatnya seperti apa? Bertobatnya bagaimana? Kalau kita lanjutkan bacaan hari ini di Matius 3, maka di ayat 8 kita akan menemukan bahwa di sana hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu bagaimana cara menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Setidaknya mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita sering mendengar reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi, menggunakan kembali, dan juga mendaur ulang. Nampaknya memang sangat sederhana, tetapi prakteknya sungguh sangat susah, ditambahi embel-embel males begitu ya. Beberapa contoh real, Bapak Ibu, saya membawa tas. Nah, tas ini dibuat dengan bahan sampah plastik. Nah, minuman saset dari bungkus kopi, ya, kopi saset yang didaur ulang. Tas ini saya dapatkan sebagai kenang-kenangan ketika tukar mimbar di GKJ Kaliwungu Semarang. Dan kita lihat bahwa satu tas saja sudah menggunakan banyak sekali sampah plastik kopi saset. Jadi kita menggunakan sampah plastik menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis, ketimbang plastik ini hanya sekedar menjadi sampah yang susah diurai dan merusak tatanan ekologi kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di bulan Oktober lalu saya kemarin mengikuti pelatihan pengolahan limbah minyak jelantah. Jadi minyak jelantah yang masih bau sambal terasi atau ikan asin, ternyata itu masih bisa dimanfaatkan. Buat apa? Jelantahnya bisa dibuat sabun cuci, maaf saya tidak membawa, dan juga bisa dibuat lilin. Nah, berikut caranya saya tampilkan, bisa di screenshot, barangkali mau dicoba dipraktekkan baik di rumah atau untuk disosialisasikan di gereja, di PKK, atau di komunitas lainnya. Tentu hal ini sangat mengurangi polusi atau tercemarnya air tanah dan tanah itu sendiri dengan minyak jelantah yang seringkali kita buang begitu saja. Dan selain itu juga dapat membantu melestarikan alam. Keren ya? Minyak jelantah yang tadinya menjadi barang-barang yang tidak bermanfaat, kini bisa menjadi barang-barang yang bermanfaat dan juga bernilai ekonomis. Nah, sahabat Kristus, ada sebuah ungkapan dari suku Indian yang demikian. Kita tidak mewarisi bumi ini dari leluhur kita, tetapi sesungguhnya kita meminjamnya dari anak-anak dan juga cucu-cucu kita. So, bumi semacam apa yang hendak kita kembalikan ke anak cucu kita? Mari kita renungkan dan mari kita mulai mengubah kebiasaan hidup kita, karena kerusakan alam sudah semakin kritis, ya. Dan saya akan mengakhiri sapaan hari ini dengan sebuah video singkat begitu dari Greenhouse tentang global warming, dan kiranya melalui video ini dapat menjadi perenungan kita bersama untuk dapat lebih bijak terhadap alam kita. Mari kita saksikan dan sekaligus Tuhan Yesus memberkati.